Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok modul 4 akan menjelaskan tentang ancaman keamanan informasi dan kerentanan atau vulnerability. Di sini saya Anastasia Ginting dengan NIM 6070523.025 dari kelas 4702 akan menjelaskan tentang bab 5 sistem penilaian kerentanan atau vulnerability scoring system. Terdapat Common Vulnerability Scoring System atau CVSS. Nah, setelah tahu di mana letak kelemahannya, kita perlu tahu juga beberapa para dampaknya. Di sinilah peran CVSS. CVSS adalah standar global yang digunakan untuk memberi skor numerik terhadap tingkat keparahan suatu kerentanan. Skor ini berkisar antara 0.0 sampai 10.0. Jadi, semakin tinggi semakin berbahaya. Misalnya, ada bug di software versi lama. Kalau bug itu memungkinkan peretas mengambil alih server dan dari jarak jauh, maka skor CVSS-nya bisa 9 atau 10 alias critical. Tapi kalau cuma menyebabkan sistem jadi lambat, mungkin skornya di bawah 4. CVSS membantu kita dalam prioritas. Kalau kita punya 100 kerentanan, kita fokus dulu ke yang skornya paling tinggi, lebih efisien dan lebih terarah. Skor CVSS versi 3.0 dan versi 2.0. CVSS versi 3.0 dan 2.0 punya pembagian level risiko yang sedikit berbeda. Versi 3.0 lebih detail karena menambahkan kategori kritikal. Contohnya, skor 0.0 sama dengan tidak ada risiko, 0.1 sampai 3.9 sama dengan risiko rendah, 4.0 sampai 6.9 sama dengan sedang, 7.0 sampai 8.9 sama dengan tinggi, dan 9.0 sampai 10.0 sama dengan kritis. Versi 2.0 lebih sederhana, hanya ada 3 level, tapi versi baru lebih disukai karena memberikan nuansa penilaian yang lebih tepat. Banyak tools keamanan sudah otomatis menyertakan skor CVSS ini ketika mendeteksi celah. Lanjut ke Common Vulnerability Exposures atau CVE. CVE adalah daftar global yang berisi semua kerentanan yang telah diidentifikasi. Setiap kerentanan dikasih kode unik, misalnya CVE 2023 sampai 12345. Dengan adanya CVE, semua orang, developer, perusahaan, dan vendor keamanan bisa bicara dalam bahasa yang sama. Ini sih seperti HTTP-nya sebuah kerentanan. Kita tinggal cari di situs resmi seperti cve.mitre.org untuk tahu detailnya. Misalnya kita mau cek apakah sistem kita terdampak kerentanan log 4 sel, tinggal cari kode CVE-nya dan lihat daftar software yang terpengaruh. Lanjut, NVD National Vulnerabilities Database. NVD adalah basis data milik pemerintah Amerika Serikat yang menyimpan detail teknis dan analisis risiko dari semua CVE yang ada. Bedanya dengan CVE adalah NVD lebih lengkap. Di sana ada skor CVSS, referensi patch, link ke exploit, sampai status mitigasi. Organisasi besar biasanya pakai NVD untuk integrasi otomatis ke sistem manajemen keamanan mereka. Dengan begitu, saat ada kerentanan baru, sistem langsung mendeteksi dan memberikan. Lanjut
Common Weakness Enumeration atau CVE atau CWE. CWE ini bukan daftar kerentanan, tapi daftar jenis kelemahan umum yang sering muncul dalam software. Contohnya, buffer overflow, SQL injection, atau hardcode password. CWE membantu developer menganalisis kode agar tidak mengulang kesalahan yang sama. Kita bisa lihat CVE seperti daftar penyakit, sedangkan CVE itu daftar pasiennya. Tanpa memahami jenis kelemahannya, kita tidak bisa mencegah munculnya kerentanan baru. Jadi, kesimpulan dari bab 4 dan bab 5 itu, untuk membangun sistem yang aman, kita tidak bisa hanya bergantung pada satu metode. Kita butuh penilaian kerentanan untuk mencari celah, dan kita butuh sistem penilaian seperti CVE, CVSS, CVE, NVD, dan CWE untuk memahami dan memprioritaskan tindakan kita. Semua ini membantu organisasi agar tidak kewalahan menghadapi ratusan kerentanan. Dengan pendekatan yang terukur dan sistematis, kita bisa bertindak lebih cepat dan tepat. Jangan lupa, keamanan itu bukan sekali selesai. Ia adalah proses berkelanjutan. Kita harus rutin melakukan evaluasi dan update sistem berdasarkan data dari CVE dan NVD yang terus berkembang. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.